Oke, halo semuanya. Ketemu lagi sama Mas Arkan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan transmisinya ini, Toyota Raize. Nah, ini video. Ini mobil yang baru aja keluar dan baru aja dibeli sama Mas Ridwan ya. Ini gue pinjam dulu ya, Mas. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Dia kuncinya seperti ini ya. Lucu kuncinya. Jadi cuma ada tombol unlock dan tombol locknya ini dia gabung sama logo Toyotanya nih. Gitu. Nah, kita langsung start aja. Startnya ada di sini. Kita injek rem baru tekan. Oke. Oke. AC-nya mana ya? Nah, kita langsung mulai aja ya. Dia bentuk tuas persnelingnya tuh dia straight ya. Jadi dia lurus, dan kalau straight ini dia ada tombol unlocknya di sini di belakang nih. Jadi setiap ngoper kita harus pencet tombol unlock ini. Nah, ini nih. Tuh ya. Oke, berbeda dengan tuas transmisi Toyota sekarang yang kebanyakan itu G-type shift atau gue nyebutnya transmisi ular tangga. Kalau ini dia balik ke tuas-tuas Toyota yang zaman dulu yang straight dan ada tombol unlock di belakangnya. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama ini ada P ya. P ini adalah parking. Jadi ketika kalian sampai di tujuan dan kalian ingin meninggalkan mobil, kalian posisikan tuasnya ini di P. Oke. Kemudian di bawahnya P ini ada R. R ini adalah reverse. Jadi ketika kalian ingin mundur, kalian oper tuasnya ini ke R ya. Cara ngopernya itu seperti yang tadi gue bilang. Jadi kalian tekan dulu ini tombol unlocknya. Kalau sudah ditekan, kalian tarik ke belakang satu kali. Nah, sekarang posisinya sudah ada di R dan akan tampil kameranya di sini ya. Kamera belakang akan tampil di head unitnya. Dan juga di sini ada parking sensornya, juga ada indikatornya. Oke. Dari R kembalikan ke P, pencet tombol unlock lagi ya. Terus dorong ke depan. Nah, gitu. Kemudian di belakangnya R ini ada N. N ini adalah netral. Netral digunakan pada saat kalian misal macet-macetan gitu ya. Macet-macetan yang lama, daripada kalian tetap di D, kalian oper dulu ke N supaya mesin yang jalan nggak ditahan oleh rem. Nanti gue akan jelasin lebih lanjut. Jadi cara ngopernya dari P ke R ke N itu sama kayak tadi. Tekan dulu tombol unlocknya di sini. Tarik sekali. Sekarang di R. Dari R ke N udah nggak perlu lagi pakai tombol unlock. Jadi langsung aja ke belakang. Nah, sekarang posisinya udah ada di N. Dari N ke R kita harus pencet tombol unlock. Kalau nggak bisa nih tuh. Tombol unlock dulu baru ke R. Gitu ya. Tapi dari R ke N kita langsung tarik aja tanpa harus pencet tombol unlock. Nah, kemudian di belakangnya N ini ada D. D ini adalah drive. Jadi ketika kalian ingin jalan, kalian oper ke D. Dari N ke D kita udah nggak perlu lagi pencet tombol unlock ya. Nih. Dari D ke N juga udah nggak perlu pencet tombol unlock, jadi langsung dorong aja. Dan dari N ke D langsung tarik. Nggak perlu tekan tombol unlock lagi. Oke. Nah, tadi gue bilang N ketika kalian macet-macetan. Jadi ketika kalian lagi macet itu kan otomatis ini mobil kalau di D itu kan transmisi nyuruh mesin itu untuk jalan. Tapi kalian tahan dengan rem. Nah, kalau kelamaan seperti itu, nanti engine mountingnya itu akan aus. Ketika engine mounting aus, nanti getaran mesin itu akan berasa banget. Nah, itu salah satu akibat ketika kalian tahan di D, lalu kalian injek rem. Jadi posisi mobil berhenti, tapi kalian posisinya ada di D. Lama-kelamaan engine mountingnya itu kan aus. Gitu. Jadi kalau lagi berhenti dalam macet-macetan atau lampu merah yang durasinya tuh lama, jadi kalian oper dulu aja ke N, lalu kalian tarik handbrake. Nggak perlu ke P. Karena kalau di P, biasanya dia akan nge-unlock pintunya. Dan itu kalau di Indonesia beresiko ya. Pintunya nggak kekunci di lampu merah. Jadi lebih baik di N aja, terus kalian tarik handbrake-nya. Oke. Dan mobil ini
mobil ini tuh Triptonic juga, jadi dia bisa dimanualin juga. Caranya, kalian dari N ke D dulu. Kalau udah di D, kalian oper ke kanan. Nah, untuk ke depan ini yang tanda plus, ini untuk naikin gigi. Ke belakang untuk turunin gigi. Tapi dia nggak bisa dinaikin karena posisinya lagi berhenti. Nah, kalau kalian manual, di sini akan ada tulisan 1M. Dan selain kalian bisa oper dari sini, kalian juga bisa oper dari sini. Ada pedal shift-nya juga. Ini yang kiri untuk kurangin gigi, yang kanan untuk nambah gigi. Tapi nggak bisa ditambahin karena posisinya lagi berhenti ya. Oke, seperti itu. Nah, pasti banyak pertanyaan, ngoper-ngopernya itu harus injek rem atau enggak? Nah, jadi setiap ngoper di mobil Matic itu disarankan untuk injek rem. Karena mobil Matic, kalian nggak injek gas aja, dia udah jalan. Tanpa harus diinjek gas, dia udah jalan. Gitu ya. Jadi usahakan setiap ngoper-ngoper, terutama dari N ke D, itu harus injek rem. Nah, yang terakhir itu adalah, pasti kalian nanya, mobil ini bisa diparkir paralel atau enggak? Buat yang belum tahu parkir paralel itu apa? Parkir paralel itu ketika kalian parkir di depan mobil orang yang lagi parkir. Contohnya kayak itu tuh, mobil Sedona itu. Nah, mobil Sedona itu kan parkir di depan mobil lagi parkir nih. Nah, ketika kalian ada di posisi parkir begitu, kalian harus memposisikan tuas persnelingnya ini di N, supaya mobil kalian bisa pindah-pindah, yang bisa dimaju mundurin. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ketika ini ada di P, terus kalian matiin mesin, gimana caranya ngoper? Nah, nggak bisa kan? Caranya adalah seperti ini. Ini kan di sini ada kayak, ya nggak fokus ya. Bentar. Nah, ini kan kayak ada apa namanya, cetekan gitu ya. Nah, cetekan ini kita tarik ke belakang. Nah, dia akan jatuh. Jadi dia kepisah ya antara remote sama kunci. Tuh ada kunci lagi. Nah, kunci ini yang fungsinya untuk ngoper dari P ke N di saat dia lagi mesinnya mati. Caranya tuh gini. Ini ditekan aja ke sini, dimasukin ke sini maksudnya. Sambil ini ditekan. Aduh, susah ya kalau tangan satu. Intinya ini ditekan. Tekan sambil oper ini ke belakang. Wah, susah ya. Nah, sekarang posisinya udah ada di N. Dan kalian siap untuk parkir paralel atau parkir di depan mobil kayak gitu. Dan jangan lupa ketika kalian udah di posisi N, turunin parking brake. Karena kalau parking brake yang nggak diturunin sama aja bohong. Oke. Nah, pasti banyak pertanyaan juga. Kenapa nggak kita matiin mesin pas lagi di N aja? Nah, gini. Gue contohin kalau mesinnya dimatiin ketika kita lagi di N. Oke. Ini mesin udah nyala. Mesin nyala ya. Terus kita matiin. Nah, ketika matiin di N, dia akan muncul indikator kayak gini. Shift to P and turn power off. Nah, kalaupun kita paksakan, bisa kita keluar ya. Nah, kita kunci. Dia nggak bakal bisa ngunci. Dia nggak bakal bisa ngunci. Tapi, ya. Tapi kalau kita matikan dia dalam posisi P, ya, udah P, terus kita matikan, terus kita pindahkan. Ini. Susah. Nah, kita pindahkan ke sini, ke N. Nah, tadi kan mesin mati pas di P. Jadi, mobil itu ngebacanya ya matinya di P. Jadi, kalau kita keluar, ini bisa dikunci. Gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja
tutorial kita kali ini. Oh ya, satu lagi, pasti ada yang nanya, kalau habis parkir paralel itu posisinya nyalainnya tetap di N atau di P? Sama aja, dua-duanya bisa. Yang penting bukan di D aja. Kalau posisinya di D atau di R, sampai kapanpun nggak bakal bisa di start mesinnya. Jadi mau di N atau di P, nyalain mesin bisa. Ya, ini posisi di N, kita nyalain mesin bisa. Oke. Ya, oke, mungkin gitu aja tutorial kali ini. Terima kasih buat Mas Ridwan untuk mobil Reize-nya, buat kita bikin video tutorial. Buat teman-teman yang belum paham, coba bisa komentar di bawah dan request mobil apa aja yang pengen dibikin video kayak gini. Silahkan komentar juga di bawah. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.